dari Angkatan 9 calon guru penggerak Kabupaten Bandung akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait bagaimana langkah-langkah Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan, utamanya dalam kasus dilema etika dan tuntutan moral Ibu. Jadi sebentar kami akan menanyakan 8 pertanyaan, semuanya ada kaitannya dengan kasus yang selama ini terjadi di sekolah Ibu. Nah, baik Bu, yang pertama bisa dimulai Bu ya? Iya, silakan. Yang pertama, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tuntutan moral di sekolah Ibu? Kasus yang sering terjadi di sekolah ini, langkah-langkah yang kami lakukan terlebih dahulu itu kita menyelesaikan dengan secara bersama-sama memanggil anak yang bersangkutan ke ruangan, baik di ruang sirkulasi atau ruangan kepala sekolah, kita memanggilnya. Kemudian kita mengadakan rapat bersama guru bagaimana betul-betulkah anak ini yang bersangkutan bisa dinaikkan atau bagaimana, apa dilemanya yang atau masalah yang ada di yang dia hadapi sekarang ini kita selesaikan di rumah atau diselesaikan juga di sekolah dengan baik, seperti itu, agar anak ini etikanya bisa terdorong lebih meningkat lagi usaha belajarnya, seperti itu. Oh, iya, Bu. Pertanyaan kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada yang kepentingan yang benar, sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Maksudnya langkah-langkah yang kami ambil untuk di sekolah ini, yang pertama kita memanggil anak yang bersangkutan, kemudian menanyakan apakah ada masalah atau bagaimana. Kemudian yang kedua itu kita menanyakan langsung juga kepada wali anak tersebut, wali kelasnya. Kemudian juga kita mengadakan kunjungan rumah untuk anak tersebut, memberikan motivasi lagi untuk lebih baik lagi, seperti itu. Oh iya. Baik Bu, untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan tadi sudah jelaskan sebelumnya Bu ya? Oh iya, langkah-langkahnya yaitu yang pertama itu kita sudah memahami masalah. Misalnya dalam kasus seperti apa yang misalnya kasusnya seperti apa? Kasusnya seperti misalnya anak tersebut misalnya malas malas datang ke sekolah. Jadi kita memanggil anak tersebut, menanyakan apa permasalahannya Bu, seperti itu. Kemudian kita mengadakan kunjungan rumah untuk kita menanyakan langsung ke orang tuanya anak yang bersangkutan. Setelah nanti itu kita mengadakan rapat mengantisipasi untuk lebih jauh lagi, untuk lebih jauh lagi ini anak-anak tersebut apakah bisa dinaikkan ke kelas yang bersangkutan atau tidak, seperti itu. Oh, jadi Ibu selama ini melakukan kunjungan ke rumah orang tua, ya, seperti itu. Bagus sekali Bu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Maksudnya yang kami anggap penting di sini untuk pengambilan etika itu banyak sekali Bu yang kami bisa ambil, karena kita juga selaku pendidik di sini memberikan juga dorongan-dorongan kepada anak-anak. Biasanya anak yang sering malas atau sering terlambat, kita menyelesaikannya dulu di sekolah ini Bu, seperti itu. Kemudian kalau memang anak tersebut belum bisa berubah sifatnya atau kelakuannya, kita bisa mengunjungi ke rumah orang tua tersebut, seperti itu Bu. Kalau begitu Bu, kira-kira tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini seperti apa Ibu menghadapinya? Tantangan-tantangan yang kita hadapi banyak sekali Bu. Alhamdulillah untuk kita selesaikannya di sini kita selalu mengadakan rapat, memanggil ketua komite, dengan memberitahukannya juga memanggil Pak Pengawas, seperti itu Bu. Oh ya, jadi Ibu juga melibatkan pengawas seperti itu Bu. Untuk jadwalnya Ibu, apakah ada jadwal tertentu Ibu dalam menyelesaikan kasus ini atau langsung diselesaikan di tempat Ibu? Jadwal sesuai dengan masalah anak tersebut yang terjadi di sekolah ini Bu. Kalau memang ada masalahnya di sekolah, kita selesaikan langsung Bu, seperti itu di sekolah ini.
maksudnya untuk anak juga tersebut tidak terbebani lagi Bu untuk belajarnya di sekolah seperti itu. Oh, jadi langsung diselesaikan Bu ya? Iya, langsung diselesaikan Bu seperti itu, diselesaikan di sekolah ini seperti itu. Selanjutnya, bagian faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu? Siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan pengambilan keputusan? Faktor-faktor yang membantu kami di sini itu adalah semua warga sekolah Bu, terutamanya orang tua siswa yang terjun langsung, kemudian para guru yang terjun langsung juga Bu, dengan ketua komite yang maksudnya langsung memberikan kami juga saran untuk kami bergerak ke rumah orang tua siswa Bu seperti itu, dengan Pak pengawasnya juga Bu seperti itu. Pertanyaan terakhir Bu, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang kami bisa ambil di sini cukup banyak Bu, karena kita juga jadikan pelajaran bagi kita semua di sekolah ini bahwa kalau ada masalah janganlah kita larut-larutkan terlalu jauh. Maka dari itu kita selaku pendidik harus juga menyelesaikannya dengan baik. Kita musyawarahkan dengan guru-guru di sini yang ada seperti itu Bu. Ya, jadi kalau ada masalah langsung diselesaikan Iya, ya? langsung diselesaikan. Yang paling terakhir Ibu, harapan dan pesan Ibu kepada guru-guru, utamanya sebagai pemimpin pembelajaran, kami guru-guru di sini apa yang harus kami lakukan? Harapan-harapan kami selaku pendidik di sini, marilah kita membangun sekolah ini atau mendidik anak kita lebih jauh, lebih bagus lagi etikanya supaya moral dan tingkah laku anak-anak kita lebih jauh lagi, dapat lebih bagus lagi seperti itu. Terima kasih Bu atas waktu Ibu. Mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah super dan kabar baik. Saya sangat bersyukur Allah memberikan rahmat, usia, kesehatan, serta kesempatan untuk terus berkarya pada hari ini. Ya, alhamdulillah Pak. Baik Pak, kami dari calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan ini kami akan melakukan wawancara kepada Bapak terkait bagaimana Bapak pengambilan keputusan di sekolah Bapak yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi sebentar kami akan memberikan 9 pertanyaan terkait dengan kasus-kasus yang Bapak alami di sekolah. Baik Pak, bisa dimulai Pak? Bisa, ya, sama. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral di sekolah Bapak? Terima kasih untuk di sekolah kami dari segi dilema etika. Beberapa kasus di sekolah kami, satu menjadi dilema, dan tetapi di samping itu adalah menjadi etika untuk proses perkembangan dari segi permasalahan anak ini. Saya contohkan dari segi dilema etika ini, yaitu ada 2 nilai kebijakan yang barangkali yang nanti dari seginya ini perspektifnya dianggap semua benar. Dari sisi A benar, kemudian dari sisi B juga benar. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar di sekolah Bapak? Untuk pengambilan keputusannya, yang pertama kami harus memandang dulu dari segi pokok persoalan dan personal atau per individu. Ya. Kalau misalnya terjadi secara per kelompok, maka identifikasinya adalah per kelompok, kemudian lanjutannya adalah per orang, personal dari segi grup itu. Jadi artinya dalam satu grup itu kita harus mengidentifikasi apa dilema si A, si B, si C, sehingga dalam satu kelompok ini terbentuk satu permasalahan dan dilema. Ya. Baik Pak, selanjutnya langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika Bapak menemukan ada kasus dilema etika di sekolah Bapak?
Yang pertama, satu Ya. adalah peran dari wali kelas itu sendiri khusus untuk di sekolah dasar. Yang kedua adalah peran dari orang tua siswa. Kemudian yang ketiga adalah peran dari komite atau tokoh masyarakat yang termasuk stakeholder di sekolah itu. Nah, berikut kami contohkan. Di sekolah kami pernah ada sebuah atau satu masalah yang termasuk dilema etika, yaitu kasus misalnya anak kami ini ada beberapa anak dari segi keterbelakangan ini ya, kalau biasanya orang katakan seperti anak autis ya. Ya, kalau dari segi ini adalah persoalan individu ya. Namanya kalau saya tidak salah akhir tahun lalu ya. Dari segi dilemanya kami ingin mengambil keputusan anak ini kami tidak tamatkan karena dari segi pencapaian proses belajar mengajar itu dia tidak bisa mencapai KKM. Dilemanya ketika kami tamatkan, maka pandangan teman-temannya dan masyarakat bahwa anak yang autis saja bisa mendapatkan nilai yang baik dan bisa juga lulus. Ya, seperti itu. Tetapi kami mengambil keputusan untuk dari segi keputusannya ini, maka kami mengambil keputusan yang pertama, memandang dari segi dampak positif dan perkembangan individu anak itu sendiri. Artinya ketika kami bisa menamatkan si anak ini, kemudian kami mengarahkan kepada sekolah khusus atau sekolah yang berkebutuhan khusus untuk penampungannya kelak dan untuk perkembangan pembelajarannya, maka kami mengambil keputusan itu lebih tepat daripada kami tetap tinggalkan untuk tidak menaikkan kelas atau menamatkan. Maka satu dampaknya adalah mengganggu daripada teman-temannya ya, karena dia termasuk golongan usia tua seperti itu. Jadi siswa Bapak ini sudah tamat, Pak? Alhamdulillah kami tamatkan dengan mengambil keputusan seperti itu tadi. Artinya langsung kami arahkan untuk ke pembinaan sekolah luar biasa. Sekarang siswa Bapak sudah di SMP khusus untuk SMB, Pak ya? Iya. Bagus sekali. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Hal-hal yang lain ya, satu ada juga saya contohkan kasus yang seperti ya, di sekolah kami ini pernah juga awal kami masuk itu beberapa anak membentuk kelompok ya, awalnya hanya kelompok belajar, ternyata di dalamnya itu semua anak merokok dari 12 orang ini. Nah, pengambilan keputusan yang termasuk dilemanya adalah ketika kami menghukum, memvonis anak ini satu isbat, maka dilemanya adalah perkembangan anak ini akan trauma ya, sehingga membunuh untuk semangat belajarnya dan dia akan nanti merasa tertekan. Akhirnya kami mengambil sebuah keputusan dan kebijakan yang bisa berdampak ke anak kami itu. Satu, pendekatan secara personal melalui stakeholder yang ada. Satu, kepala sekolah turun langsung. Yang kedua, wali kelas. Kemudian kami libatkan orang tua dan juga kami libatkan lingkungan masyarakat. Dan dalam hal ini kami juga melakukan pendekatan lewat orang yang mengambil keputusan, sehingga kami membentuk satu kesatuan dan alhamdulillah membentuk yang namanya Satgas. Satgas itu, Pak? Ya, Satgas, Satuan Petugas Khusus ya, untuk masalah-masalah ini. Jadi kami memilih teman-teman yang bisa berkompeten untuk menangani secara langsung. Karena kami perlu memahami bahwa individu guru-guru itu berbeda, dan olehnya itu kami membentuk Satgas bagaimana menangani sebuah permasalahan khusus ditangani dan dibantu oleh kepala sekolah. Ya, bagus sekali, Pak. Ini jadi inspirasi bagi kami, Satuan Tugas, Pak ya, khusus untuk menangani kasus-kasus di sekolah, Pak ya. Ya, karena di SD itu tidak ada BK. Tidak ada guru BK ya. Tidak ada. Beda dengan kalau di sekolah menengah. Itu saya SMP, SMA itu dia punya BK. Ya, kalau di SD karena tidak ada BK maka kami membentuk namanya Satgas. Jadi di-SK-kan oleh kepala sekolah. Ya, betul. Kami membuatkan SK-nya. Ya. Jadi intinya kami bekerja sama dengan lingkungan masyarakat atau stakeholder yang ada. Kami juga contohkan bahwa
untuk menangani masalah kesehatan di sekolah kami juga membentuk itu satuan tugas yang melibatkan orang-orang kesehatan, bekerja sama dengan guru di sini. Baik Pak, selanjutnya apa tantangan yang Bapak hadapi ketika ingin mengambil keputusan terkait dengan dilematika ini Pak? Sebenarnya awal tantangannya yang pertama yaitu khusus untuk basic sekolah yang kami tempati di sini adalah pemahaman masyarakat, pemahaman masyarakat yang harus kami dulu tangani lebih awal, perbaiki. Karena kenapa? Ketika masyarakat di sini mengetahui anaknya berbuat negatif, maka dia yang langsung dulu menghakimi anaknya. Nah, itu yang permasalahan yang pertama. Sebenarnya ini kami harus melakukan pendekatan bahwa berikan kami guru yang sebagai ahlinya untuk membina anak-anak dan dibantu oleh orang tua. Nah, jadi itu kendalanya tadi. Satu adalah pendekatan ke orang tua dulu. Tapi alhamdulillah kami bekerja sama dengan guru di sini. Kami langsung memanggil orang tua. Kemudian bisa kami konsolidasikan lebih dekat, lebih secara kekeluargaan. Satu contoh dan bukti nyata yang kemarin ada kasus secara kelompok di sini yang seperti itu perokok kemarin bersama-sama. Nah, kendalanya adalah orang tua di sini karena pemahamannya pendidikan menengah ke bawah, maka dia masing-masing langsung menyalahkan anak dari temannya, kemudian orang tua langsung bersentuhan langsung sehingga dia salah paham. Artinya saling menyalahkan. Kenapa? Disebabkan karena latar belakang pendidikan orang tua. Nah, itu. Tetapi alhamdulillah dengan pendekatan dari guru, kemudian kepala sekolah dan guru mengambil kebijakan bagaimana mendiskusikan, mengambil keputusan secara kekeluargaan dan tidak merugikan. Satu, tidak merugikan anak, tidak merugikan orang tua. Guru dan kepala sekolah melakukan pembinaan dan alhamdulillah semua terselesaikan. Salut sekali dengan Bapak ya. Selanjutnya, apakah ada jadwal khusus atau tertentu yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan kasus dilematika ini Pak? Sebenarnya tidak. Kami tidak memiliki jadwal, tetapi ketika ada permasalahan yang ada, maka kami tidak mengulur waktu. Kami langsung menyelesaikan sehingga tidak berdampak kepada anak yang bersangkutan, tidak berdampak kepada lingkungan sosial sekolah, dan tidak berdampak kepada orang tua. Jadi kalau ada masalah langsung diselesaikan Pak? Kepala sekolah langsung action, kemudian memanggil yang pihak-pihak yang berkompeten, memanggil pihak-pihak yang ada kaitannya di dalamnya, sehingga duduk bersama, kemudian menyelesaikan secara bersama dan secara kekeluargaan, sehingga satu, anak dapat bergaul kembali bersama dengan temannya. Yang kedua, anak juga tidak lagi takut dan tidak lagi segan terhadap orang tua temannya. Selanjutnya Pak, faktor-faktor apa saja yang selama ini memudahkan atau membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus dilematika ini Pak? Faktor yang pertama, satu, kami harus menumbuhkan kepercayaan dari orang tua siswa. Artinya kepala sekolah dipercayai oleh orang tua. Yang kedua, guru dipercaya oleh orang tua. Nah, kemudian guru harus memperlihatkan kinerja bahwa betul-betul ketika ada masalah, maka yang menyelesaikan secara kekeluargaan yang pertama pada lingkup sekolah itu adalah guru dan kepala sekolah. Saya contohkan bahwa ketika jam mengajar atau jam proses belajar mengajar berlangsung itu pukul 7.30 sampai pukul 12:15. Maka ketika ada terjadi permasalahan seperti ini, maka yang paling cepat mengambil keputusan adalah stakeholder di dalam sekolah itu. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak tadi sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama menjadi seorang kepala sekolah, seorang leader di sekolah Bapak? Terima kasih banyak pengalaman yang saya peroleh ketika menangani sebuah masalah. Berbagai tantangan, berbagai masalah, baik antara anak dengan anak itu sendiri, anak dengan guru, kemudian anak dengan orang tua, dan orang tua dengan orang tua siswa. Itu yang kami alami.
Tetapi pengalaman yang paling berharga adalah ketika menyelesaikan masalah itu dengan tidak ada konflik di akhirnya. Ya, artinya mendudukkan masalah berdasarkan dengan persoalannya. Kemudian menyelesaikan permasalahan dengan melibatkan semua stakeholder yang berkompeten. Kemudian menyelesaikan masalah itu dengan kesepakatan bahwa permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian berikutnya pengalaman yang paling berharga bahwa kami memandang sekolah kami, di dalam sekolah kami itu berbagai macam karakter anak kami adalah semuanya adalah bintang. Semua bintang, mau yang autis, mau yang pengetahuan matematikanya kurang, mau pengetahuan olahraga dan IPA-nya, IPS-nya kurang. Tetapi ingat, semua anak masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan tersendiri, dan dia adalah bintang pada bidangnya masing-masing. Sehingga itu yang kami pegang, maka masalah anak bisa terselesaikan berdasarkan dengan ini. Sehingga anak tetap menyatu dengan gurunya, tetap menyatu dengan lingkungan sekolahnya. Menarik sekali Pak bincang-bincang kita pada hari ini. Terakhir, apa pesan-pesan Bapak kepada guru sebagai pemimpin pembelajaran? Apa yang Bapak sampaikan dan harapan Bapak ke depan seperti apa? Baik, terima kasih. Ibu adalah guru calon, guru CGP, calon guru penggerak ya. Saya doakan insya Allah ke depan nanti menjadi adalah guru penggerak sebagai motor. Saya ingin memesan. Yang pertama, kita sebagai seorang guru dulu, bahwa kita harus memandang satu, siswa kita di kelas itu yang terdiri dari berbagai macam tingkah, terdiri dari berbagai macam karakter, terdiri dari berbagai macam pola pikir. Maka ingat, semua mereka adalah bintang. Kenapa? Karena yang ranking 1 tidak menjamin nanti kalau ia akan berhasil atau jadi presiden atau jadi gubernur dan sebagainya. Tetapi terkadang kami contohkan diri kami sendiri dan teman-teman kami. Banyak teman kami yang hanya pada saat sekolah biasa-biasa saja. Dia hanya hebat pada saat dia melukis. Ternyata sekarang dia menjadi arsitek hebat. Ada juga teman kami, dia juara umum 1 dari 24 kelas waktu SMA. Dia juara umum 1 ya, karena dia hebat di kimia, fisika. Tetapi kehidupan sekarang biasa-biasa saja. Nah itulah, maka seorang guru harus menanamkan bahwa setiap anak adalah bintang. Setiap anak punya kemampuan tersendiri. Kemudian pesan kelak nanti menjadi leadership. Ya, yang pertama, satu, sebagai leadership harus punya komitmen untuk kedisiplinan. Komitmen disiplin Pak ya? Ya, satu, disiplin waktu, disiplin kerja, dan disiplin dari segi berpakaian, dan disiplin dari segi etika berbicara. Kemudian paling terakhir, paling terakhir yang kami ingin pesan sebagai guru, dan ini adalah pengalaman berharga bagi saya. Alhamdulillah kurang lebih 20 tahun saya mengabdi sebagai seorang guru. Di hati saya hanya selalu mengatakan bahwa saya mencintai guru dan saya bekerja dengan ikhlas, dan guru insya Allah ketika saya bekerja dan mengabdi secara tulus dan ikhlas, Allah yang menentukan rezeki dan nasib saya. Sangat menarik Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak. Mudah-mudahan kita semua sehat dalam menjalankan aktivitas kita Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.